Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan hal-hal yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berharap kita melakukannya dengan sebaik-baiknya supaya kita berkenan kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita ini sedang ada di dalam masa kerajaan sorga, di mana setiap orang yang menerima Injil, mereka mengalami kerajaan sorga itu. Dan Tuhan banyak perumpamaan terkait dengan kerajaan sorga, ingin memberitahukan kepada kita suasana seperti apa kerajaan sorga seperti itu. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah perumpamaan tentang talenta. Digambarkan kerajaan surga itu adalah seorang yang berpergian ke luar negeri dan mempercayakan harta-hartanya kepada hamba-hambanya. Dan dalam perumpamaan itu ada 3 hamba yang dipercayakan harta yang dimiliki oleh Tuhan itu. Yang pertama mendapat 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang terakhir 1 talenta. Apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui perumpamaan tentang talenta ini kepada kita? Saudara, yang pertama, saudara-saudara, Tuhan menggambarkan kerajaan surga adalah masa Tuhan mempercayakan hal-hal yang berharga kepada kita, agar kita bisa mengerjakannya dengan setia
bagi dia. Talenta adalah mata uang yang sangat mahal pada zaman itu. Kalau mau dikonversikan dengan dinar, maka saudara-saudara, satu talenta itu 6.000 dinar. Kalau mau dikonversikan dengan upah buruh pada zaman itu, maka itu upah buruh 6.000 hari kerja, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan betapa berharganya talenta itu. Sehingga 5, 2, atau 1 memang berbeda jumlahnya. Tetapi itu adalah mahal harganya. Dan di dalam kerajaan surga di mana kita nikmati hari ini, saudara dan saya menerima kepercayaan harta yang berharga yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan pemberian itu, saudara-saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan kenal daripada kita, yaitu sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga saudara, kita tidak dapat berkata, saya tidak sanggup mengerjakannya, karena Tuhan mengenal kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengerti akan hal ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempercayakan hal-hal yang berharga kepada kita. Tuhan mempercayakannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu, jangan seorang pun di antara kita merasa diri kita minder, kita tidak sanggup, kita tidak sama dengan orang lain, dia lebih pintar, dia lebih mampu. Tidak. Saudara dan saya diberi kemampuan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Hanya maukah saudara melakukannya bagi dia, bagi kemuliaan namanya. Dan satu kali ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita menjadi orang bersuka cita. Karena kita dikenal sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Jangan minder. Karena Tuhan tahu kemampuan yang kita miliki sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, dari perumpamaan ini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, seluruh kepercayaan Tuhan berikan kepada kita haruslah kita pertanggungjawabkan kepada Dia. Saudara, hal ini adalah sesuatu yang masuk akal. Karena hidup kita adalah pemberian Tuhan. Kita tidak boleh lupa, meskipun kita menjalankan hidup ini seakan-akan kita yang memiliki hidup ini, sesungguhnya kehidupan yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Atau dengan bahasa lain, Tuhan titipkan kepada kita. Kita adalah yang memegang kendali untuk kehidupan kita. Tetapi hidup kita ini milik Tuhan. Oleh karena itu, dari perumpamaan ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita satu kali, kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, janganlah kita hidup dengan tidak bertanggung jawab, atau kita tidak ingin hidup bagi Tuhan. Karena hidup kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Termasuk kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita yang digambarkan dengan talenta itu. Yaitu kepercayaan hal-hal yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, janganlah hal-hal yang berharga yang Tuhan percayakan kepada kita buang. Kita pakai untuk hal-hal yang hina. Hal-hal di dalam dosa. Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Atau merusak orang lain. Karena satu kali kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saudara, jadilah orang-orang yang seperti orang yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta. Mereka menerima hal-hal yang berharga itu sebagai sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Artinya, kepercayaan itu karena Tuhan mengasihi. Karena Tuhan percaya kepada kita untuk kita menjalankan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Saudara, sadarkah kita apa yang kita punya yang baik? Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita yang baik. Itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mempercayai kita. Oleh karena itu, saudara-saudara,
hal-hal yang baik dalam hidup kita, termasuk pekerjaan Tuhan, termasuk pelayanan kita di gereja, termasuk melayani orang lain dimanapun mereka berada, termasuk memberitakan Injil, termasuk mengurus rumah tangga, termasuk studi saudara, pekerjaan yang baik saudara kerjakan, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara yang baik, kita patut melakukannya dengan setia. Sampai ketika kita berjumpa dengan Dia, kita menjadi orang yang berbahagia. Yang ketiga, dari perumpamaan ini, Tuhan memberikan pesan yang sangat penting bagi kita. Bahwa bagaimana kita mengerjakan kepercayaan Tuhan berikan kepada kita, itu adalah ekspresi dari pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara, pekerjaan itu yang kita kerjakan bukan terjadi tanpa alasan. Pekerjaan yang kita kerjakan bukan tanpa dorongan di dalam hati kita. Dan dorongan dalam hati kita sangat tergantung kepada bagaimana kita mempersepsikan apa yang kita miliki itu. Dan bagaimana kita mempersepsikan apa yang kita miliki itu bergantung kepada pengenalan kita kepada Tuhan. Jikalau kita mempunyai persepsi pengenalan kepada Tuhan seperti orang yang menerima 1 talenta, yaitu menganggap talenta itu bukan sebuah kepercayaan, tetapi sebuah perbudakan. Menganggap Tuhan memperbudak kita, mempersulit kita. Tuhan adalah Tuhan yang otoriter, Tuhan yang tidak peduli dengan kita, Tuhan yang mau terima enaknya kita disuruh bekerja. Saudara, jikalau kita mempunyai prinsip yang seperti itu, saudara pasti tidak akan mengerjakan dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengenalan Tuhan yang seperti itu didasari karena dia tidak percaya kepada kasih Tuhan. Saudara, bagi kita yang percaya kepada kasih Tuhan itulah yang mendorong kita mengerjakan kepercayaan Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Karena kasih itulah yang memberikan kita kekuatan. Kasih itulah yang memberikan kita kemampuan mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, saudara dan saya pasti akan memperlakukan segala sesuatu yang baik sebagai kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Dan setiap kesempatan kita akan ambil sebaik-baiknya. Karena kita tahu, satu kali kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita rindu, Tuhan puas dengan apa yang kita perbuat bagi Dia. Karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, mari, di dalam kerajaan surga ini, apa yang Tuhan harapkan dari kita, mari kita lakukan, agar kita berkenan kepada Dia. Menjadi hamba yang setia dan hamba yang baik. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami melalui firman-Mu disadarkan, kami yang hidup di masa kerajaan surga ini, kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga kami bukan orang-orang Kristen yang terpaksa melayani Tuhan, terpaksa melakukan yang baik, terpaksa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tetapi kami dengan sungguh-sungguh, karena kami mengasihi Engkau, kami melakukannya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, ajar kami menghitung segala sesuatu yang baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan dalam anugerah Tuhan, kami ada kekuatan, boleh mengerjakan dengan baik satu persatu, sesuai kasih karunia Tuhan. Khususnya ketika kami boleh melayani Tuhan, boleh melayani orang-orang di sekitar kami, memberitakan kabar baik, melayani keluarga kami, bekerja di pekerjaan kami, melakukan studi dengan baik, dan hidup sebagai orang Kristen yang memuliakan Engkau. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah kami seperti orang yang terima 5 talenta dan 2 talenta. Sehingga kami boleh memuaskan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.